Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratyayu selaku dosen mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Saya Muhammad Safri Abdullah Absara dengan NIM 731141421358 dari jurusan manajemen tahun 2021 ingin mempresentasikan tentang produk marketing. Produk yang saya pilih yaitu tas ransel. Mengapa jika Anda merupakan orang yang sering bepergian, tas ransel merupakan jenis tas yang sangat tepat untuk digunakan. Tas ransel juga biasanya digunakan untuk sekolah maupun kuliah. Tas ini merupakan salah satu jenis tas yang sangat populer dan tentu saja banyak orang yang menggunakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan tas jenis ini dirasa sangat praktis dalam penggunaannya, apalagi bagi orang yang suka membawa banyak item dalam tasnya. Alasan memilih tas ransel yaitu yang pertama, bisa memuat banyak barang. Bukan rahasia umum lagi jika backpack memiliki kapasitas yang lebih luas dibandingkan selempang, sehingga bisa membawa banyak barang dengan praktis tanpa takut mudah terasa pegal. Yang kedua yaitu lebih kuat. Bukan berarti tas model lain tidak kuat, akan tetapi untuk menunjang barang yang dibawa, apalagi barang yang dibawa banyak dan berat, rasanya langsung lebih kuat dan kokoh. Yang ketiga yaitu mendukung gaya penampilan. Saat menggunakan ransel sebagai tas kuliah biasanya tidak akan memperburuk tampilan, bahkan tas ransel akan membuat para mahasiswa bergaya lebih muda, aktif, dan playful. Saat ini sudah banyak model tas yang bervariasi sehingga dapat dipilih sesuai dengan selera. Untuk target target pemasarannya yaitu masyarakat dari SMP, SMA, mahasiswa, hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dan tas ransel ini ditunjukkan kepada masyarakat kalangan menengah hingga kalangan menengah ke atas. Untuk proses brandingnya, yaitu yang pertama ada brand purpose. Beberapa hal perlu dilakukan dalam brand purpose ini adalah menganalisa apa yang diinginkan calon pengguna dan mengetahui proses atau jasa dibandingkan kompetitor. Yang kedua ada brand image. Aspek paling penting yang perlu diketahui dalam brand image adalah menentukan berhasil atau tidaknya suatu produk atau jasa mendapatkan pelanggan setia. Yang ketiga ada brand experience. Tahapan brand experience, seseorang yang ahli dalam bidang marketing harus berdiskusi dengan product manager dan UX designer untuk menentukan produk apa yang sesuai dengan user persona dan kebutuhan pengguna. Yang keempat ada brand engagement, yaitu sebenarnya bisa dibilang brand engagement ini merupakan medium yang digunakan untuk memasarkan suatu produk, misalnya saja Instagram, Twitter, dan TikTok. Alasan untuk memilih media sosial tadi seperti Instagram, Twitter, maupun TikTok, yaitu uh, biaya yang dikeluarkan. Untuk melakukan promosi di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok tidak memerlukan biaya spesial pun. Dan fasilitas yang diberikan platform tersebut sangatlah mendukung untuk melakukan promosi. Yang kedua yaitu kemudahan mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan pelanggan. Sudah sepantasnya alasan memilih media sosial sebagai promosi dijadikan sebagai latar belakang dalam mendapatkan jumlah pelanggan yang banyak. Menariknya lagi, di balik alasan memilih sosial media sebagai promosi, banyak sekali informasi yang bisa didapatkan seperti halnya informasi jenis kelamin, tempat tinggal, usia, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pemberian feedback yang dilakukan secara cepat. Kemudian dalam memberikan feedback sehingga Anda tidak perlu lagi menemui pelaku usaha demi membantu meningkatkan kualitas produk yang bisa
sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian dalam memberikan masukan dan kritik ini disebabkan oleh adanya berbagai kolom komentar yang akan memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk mengetikkan apapun tentang produk yang dipromosikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ranking pada pengguna search engine. Untuk alasan memilih sosial media sebagai promosi lainnya yang mendasari semakin banyaknya pelaku bisnis yang menggunakan sosial media dalam mempromosikan produknya adalah adanya kemudahan dalam meningkatkan ranking pada search engine. Ketika banyak sekali kunjungan terhadap akun sosial media yang dimiliki, maka hal ini secara tidak langsung akan menaikkan traffic pada sosial media tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada proses marketingnya, yaitu yang pertama ada mengenali target pasar. Data yang perlu diketahui setidaknya mengenai rentang umur, bahasa yang cocok untuk mereka, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat konten yang menarik. Gunakan kombinasi gambar, teks, dan proporsional sehingga audiens akan tertarik dalam 5 detik pertama ketika melihat iklan yang dibuat. Menyematkan link dan sesekali iklan berbentuk video juga merupakan ide yang menarik. Yang ketiga yaitu memposting secara rutin. Melakukan analisa untuk menentukan jadwal posting yang paling optimal, lakukan secara rutin, sehingga audiens akan terbiasa melihat iklan produk, dan bisa jadi memunculkan brand awareness secara tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu menetapkan agenda pengelolaan. Menyediakan waktu tertentu untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas iklan Anda, seperti melakukan analisa, percobaan, dan simulasi tertentu, merencanakan konsep baru, dan lain sebagainya. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.